Oke, jadi sekarang saya jelasin tentang solusi optimal. Jadi setelah kalau sudah memahami, kalau bisa dipahami ya, kalau bisa dipahami yang 3 metode sebelumnya tentang VAM, sebentar, tentang yang ini kemarin, VAM, LCM, dan NCR, itu adalah yang awal-awal dulu. Itu adalah proses penyelesaian awal, tujuannya supaya kita dapat occupied cell yang ungu-ungu ini. Kalau sudah memahami 3 metode itu, baru kita bisa lanjut. Kita mau cari solusi optimalnya, sama kayak metode simplex sebelumnya, mau cari dia nilai kalau biaya berarti mau cari biaya seminimal mungkin. Kalau misalnya mau cari kayak manfaatnya atau keuntungannya atau laba, kita mau cari keuntungan yang sebesar mungkin berapa sih angkanya gitu ya. Nah, ini kerjanya ada dua solusi optimalnya untuk yang masalah transportasi ini. Ada yang SSM dan MODI. SSM adalah stepping stone method, kalau yang modified distribution. Nah, jadi sekarang saya jelasin yang SSM dulu. Kemarin udah lewat meet sebelumnya, harusnya sudah paham. Jadi ini di-review ulang saja. Untuk yang SSM nanti ini dibaca saja ya. Intinya itu dia ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah harus memenuhi ini, M plus N kurang 1. M plus N kurang 1 adalah jumlah baris dan kolom. Nanti kalian kurangi 1. Itu adalah angka dari occupied cell-nya. Jadi contohnya misalnya ini, occupied cell, kita hitung dulu jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4. Kolom P, Q, R, S itu totalnya 4. Lalu barisnya A, B, C itu totalnya 3. 4 tambah 3 berarti M plus N. 4 tambah 3 itu 7. 7 kurang 1, 6. Jadi occupied cell-nya harus 6 atau sel yang berisi harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tunjuk angka yang hitam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi udah pas dengan rumus M plus N kurang 1. Nah, karena sudah pas berarti sudah bisa dikerjakan untuk cara yang SSM ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa prosedur penyelesaian awalnya untuk yang soal yang ini itu menggunakan NCR. Jadi dia mulai dari pojok kiri atas waktu itu. Jadi ini udah nggak dijelasin lagi. Jadi sudah tidak dibantu lagi kalian tarik garis, coret berapa, ini tarik garis, coret berapa, udah tidak diajarkan lagi. Makanya kalau masih kurang paham, belajar lagi video yang NCR ulangi lagi sampai bisa. Nah, jadi nanti waktu kerjakan soal atau apa, jadi yang dikasih nanti kosong. Maksudnya nanti angka yang di sini yang ungu-ungu ini nggak bakal ada, nggak bakal muncul. Jadi angka yang biru-biru aja yang muncul nanti di soal. Jadi yang ungu-ungu ini kalian harus cari sendiri. Yang ungu-ungu ini dapat dari mana, Bu? Dari NCR, metode NCR. Jadi NCR itu apa, Bu? Kalau tak bisa, awas ya. Jadi NCR tuh salah satu metode yang kemarin udah dijelaskan yang dari pojok kiri atas. Nah, nanti kalau sudah dapat yang ungu ini, nanti kan kita hitung nih, dikali-kaliin kan dapat total biayanya 908. Nah, jadi dengan metode SSM yang ini yang sekarang kita mau bahas itu, kita mau cari tahu bener nggak sih biaya transportasinya 908 nih, udah paling minimal belum ya, gitu kan. Nah, jadi kita akan mengerjakan metode SSM dan memastikan bahwa total biaya ini udah paling minimum gitu. Kalau misalnya ternyata ini biaya masih bisa lebih dimurahkan lagi, nah makanya nanti angkanya akan kita perbaiki, yang ungu-ungu ini akan kita pindah-pindahkan atau sebutannya mutasi ya. Kalau udah dipindah-pindahkan, kita lihat lagi bisa menurun lagi nggak angka ini, karena kita mau cari total biaya yang paling kecil gitu ya. Nah, jadi nanti perlu diperhatikan ini kalau kalian baca teks yang ini ya, di PowerPoint-nya udah di-share-kan juga. Nah, jadi kita tuh menggunakan perputaran atau loop di mana startnya mulai dari variabel yang BD, bukan dasar, variabel non dasar. Jadi variabel yang kosong, yang nggak ada angka ungu-ungunya. Jadi kita selalu mulai dari variabel yang tidak ada ungu-ungunya. Jadi dari variabel yang kosong, terus dia mengarah panahnya tuh ke variabel dasar. Jadi variabel yang ada angka-angkanya. Jadi start dari yang kosong ke yang ada angka, nanti menuju ke yang ada angka, ke yang angka, dan berhenti di yang kosong juga gitu. Jadi start sama ending selalu dari yang kosong atau non dasar atau bukan dasar atau BD. Sama juga dengan ini berarti startnya dari sini.
Jadi startnya dari sini ke sana, 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 sana gitu. Jadi intinya start dan ending selalu dari sel yang kosong atau sebutannya yang bukan dasar atau yang non dasar. Lalu panah-panahnya selalu menunjuk ke angka yang ada angka atau occupied cell atau variabel yang dasar. Jadi di sini ya. Jadi dibaca aja pengertiannya. Jadi saya coba jelasin aja. Nah, ini harus di play PowerPoint-nya supaya kelihatan. Jadi saya coba play dulu. Nah, jadi kita mau mulai dari awal nih gimana maksudnya. Oke. Nah, jadi ini ya angka-angka yang ini saya coba mundur dulu. Hmm, hmm, hmm. Mana ya? Maksudnya mulai dari sini ke sana ke sana ke sana. Jadi nanti kita gambar panah-panah gitu lah intinya. Ini juga sama. Oke, mulai dari sini. Nah, diperhatikan ya, berarti variabel dasar adalah yang ini yang ada angka-angkanya. Nah, non dasar ada yang kosong-kosong ini. Nah, yang di tempat kosong-kosong ini nanti kita akan mulai. Jadi nanti kita coba satu-satu mulai dari sini. Nah, ini berarti bacanya adalah sel 1 2. Karena satu baris ke satu kolom kedua. Jadi ini 1 2. Ini berarti 1 3, ini berarti 1 4. Ini berarti 2 4, ini berarti 1 1 1 1 3 1 karena ini adalah baris ketiga ya, baris 1 baris 2 baris 3 berarti 3 1. Kalau yang ini berarti 3 2. Nah, udah gitu. Jadi kita akan coba satu-satu dari kolom yang kosong-kosong ini. Coba dari sini gambar garis kemana, coba dari sini gambar garis kemana, coba dari sini gambar garis kemana gitu ya. Nah, garisnya harus nunjuk ke kolom atau kotak yang ada angka. Jadi harus tunjuk ke occupied cell atau variabel dasarnya. Contoh, berarti kita coba mulai dari sini dulu. Ya, boleh bebas mulai dari mana aja sih. Cuma kalau dari PowerPoint-nya mulai dari sini. Pokoknya intinya coba-coba dari angka yang kosong-kosong inilah ya. Jadi saya coba mulai dari sini. Jadi panahnya ke salah. Nah, panahnya ke bawah dulu. Jadi nanti kalian nanya nih, Ibu, ngapa enggak panahnya ke sana aja, Bah, gitu kan. Nah, tidak bisa ke sana karena ini kosong gitu. Jadi udah disampaikan bahwa panahnya hanya boleh ke arah sel yang ada angkanya. Kalau ini kan kosong, jadi nggak bisa dia. Jadi dia hanya bisa ke bawah sini atau ke sana juga boleh gitu. Ini dia ke sini. Kalau udah ke sini, nanti panahnya bukan ke sana ya. Kalau ke 5, nanti dia nggak bisa pulang karena tujuan dari panah ini mengelilingi loopnya. Yang namanya perputaran itu pasti tujuannya supaya dia bisa kembali ke tempat asalnya. Nah, kalau dia keliling ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, nanti nggak bisa pulang karena ini kosong nih, nggak bisa belok. Jadi kalau misalnya ya saya gambar panah ke sini, terus nanti panah ke sana, ke 5, lalu ke 4, lalu ke 21. Dari 21 nggak bisa belok lagi ke 8. Karena 21 tuh tidak ada perputarannya, nggak ada angka lagi supaya bisa ke 8. Nah, jadi ini nggak bisa. Jadi nggak bisa ke 5, ya udah kita kedua. Dari angka kedua nanti kita tunjuk ke 5 belas, nanti kembali lagi ke sini. Saya sebut angka yang biru-biru aja lah ya, nggak usah angka yang hitam-hitam. Jadi dari angka 8 ke angka 6, nanti dari angka 6 ke angka 12, dari 12 ke angka 10. Nah, ini yang biru-biru adalah nilai dari biayanya cost-nya ya. Jadi mulai dari 8, 8 adalah kosong, selalu mulai dari angka yang kosong. Startnya di sini, endingnya juga harus di sini gitu. Jadi arahkan panah ke kotak yang ada angkanya atau occupied cell atau variabel dasar. Jadi dari kosong sini ke arah 18, salah, dari 8 ke arah 6, dari 6 ke 12, dari 12 ke 10, 10 balik lagi ke 8. Nah, kalau sudah, nanti ingat-ingat angka ini ya, dari 8 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 10. Jadi ingat angka 8, 6, 12, 10. Jadi ketika selanjutnya adalah tinggal kurang tambah, 8, 6, 12, 10. Jadi dapatnya 4 gitu ya. Nah, nanti kita tuh harus coba satu-satu. Kenapa harus coba satu-satu? Karena kita ingin mencari hasilnya nanti yang eh, kalau angkanya positif mulai dari 0 ke atas, jadi positif dari 0 1 2 3 4 pokoknya positif, itu berarti aman, berarti udah solusi optimal. Tapi kalau misalnya muncul angka negatif, nah itu berarti yang menandakan bahwa kita harus perbaiki atau melakukan mutasi gitu, karena
hasilnya belum optimal gitulah ya. Nah, jadi ini hasilnya 4. Jadi saya balik lagi ke yang sebelumnya ya. Nah, ini. Nah, jadi diperhatikan bahwa nanti ada yang nanya lagi, Bu, kalau misalnya saya mundur kayak gini boleh nggak sih? Ini kan panahnya ke bawah, kiri, atas, kanan gitu kan. Boleh nggak saya terbalik ke sini? Jadi dari 8 ke 10, 10 ke 12, 12 ke 6, 6 ke 8, boleh sama aja hasilnya, nanti pasti hasilnya juga kayak tadi 4 ya kalau nggak salah. Ini saya ini dulu, end slide-nya dulu, end show dulu. Jadi saya mau tampilkan ini 2 tampilan. Oke. Oke ya, kita di slide yang ini tadi. Nah, ini enggak saya tampilkan 2 tampilan supaya enggak, harapannya sih supaya tidak pusing. Nah, jadi ini sama aja PowerPoint-nya, cuma ditampilin 2 aja. Nah, jadi ini angkanya C12 itu dapat dari sini ya. Jadi dari 8 kurang 6 tambah 12 kurang 10. Jadi pokoknya kurang tambah kurang tambah kurang tambah kurang tambah kurang tambah. Pokoknya tiap kali angkanya tuh kurang tambah kurang tambah kurang tambah gitu. Jadi 8 kurang 6 tambah 12 kurang 10 gitulah ya. Nah, boleh nggak kalau misalnya panahnya terbalik gitu kan. Jadi 8 ke 10, 10 ke 12, 12 ke 6, 6 ke 8 boleh. Karena nanti angkanya juga sama. Jadi 8 kurang 10 tambah 12 kurang 6 gitu. Jadi tetap kurang tambah kurang tambah. Jadi 8 kurang 10 tambah 12 kurang 6. Nah, nanti hasilnya juga sama 4. Jadi kayak sama aja sih gitu. Jadi panahnya diterbalik-balikin juga sama. Ya penting ya bentuknya kayak gini. Enggak belok sana karena ini ya nggak bisa ya, karena tadi udah apa ya, panahnya hanya bisa ditujukan ke kolom yang ada angkanya, sedangkan ini kan kosong, jadi nggak bisa. Jadi oke, selama kayak gini dan panahnya mau terbalik juga boleh, hasilnya sama 4 nanti gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kolom yang ini sel yang 1, 2 ini udah selesai, 1, 2 udah selesai, berarti nanti kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita coba yang kolom R. Jadi kita lanjut yang kolom R. Ini kan Q udah dicoba-coba, jadi nanti kita coba kolom R. Kalau R udah selesai, nanti kita coba S udah selesai, coba yang ini gitu. Jadi setiap kolom yang kosong dicoba-coba. Kalau udah dicoba, nanti kita lihat hasil akhirnya ada nggak yang negatif. Kalau ada negatif kita perbaiki. Kalau misalnya semua sudah positif berarti sudah benar. Nah, kalau sudah berarti nanti ini saya lanjut dulu ya ke kolom yang R. Saya balik lagi aja ke PowerPoint, karena kalau PowerPoint-nya di play itu lebih jelas panahnya daripada lewat PDF ya. Nah, udah. Ini karena Q-nya tadi kita udah coba di Q, sekarang kita coba di R. Nah, yang dari R itu, jadi kalau misalnya di gambar panahnya ya, dia akan ke arah 5. Jadi kenapa nggak ke arah 14? Karena kalau dari 14 nanti mau kemana? Ke sini nggak bisa karena kolomnya kosong ya. Kalau misalnya dia ke arah 14, 14 bisa ke 21. Cuma 21 nggak bisa pulang lagi ke arah asal karena tempatnya kosong. Jadi dia hanya bisa dipanahkan ke kotak yang ada angkanya. Jadi nanti dia ke 5, dari 5 nanti dia jalan ke bukan, saya baca yang biru-biru aja. Dari yang 20 dia ke 9, nanti dari 9 dia ke 12, dari 12 nanti dia ke salah panah nih. Dari 20 ke 9, 9 ke 12, 12 nanti ke 10, 10 nanti ke 20. Nah, ini start sama endingnya selalu sama di kotak yang kosong. Nah, panahnya selalu menunjuk kotak yang ada angkanya gitu ya. Jadi dari 20 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 10 gitu. Nah, jadi ingat, nggak boleh tunjuk ke arah yang kosong. Start dan ending selalu dari yang kosong boleh. Cuma kalau nunjuk-nunjuknya panahnya nih harus ke yang ada isinya gitu ya. Gitu. Jadi ini saya coba minimize lagi supaya bisa lihat bagaimana cara hitungnya. Berarti nanti gini ya, 20 itu 20 nanti kurang 9 tambah 12 kurang 10 gitu. Coba and show dulu. Ini agak error laptopnya, jadi agak lama ininya. Oke, jadi ini saya coba buka lewat 2 aja supaya bisa
harapannya supaya bisa dipahami. Nah, jadi ini kan tadi panahnya ya. Jadi lihat sebelah kirinya itu 20 kurang 9 nih, 20 kurang 9 tadi ke 12, jadi tambah 12, nanti kurang lagi 10 gitu. Jadi 20 kurang 9 tambah 12 kurang 10. Panahnya berulang-ulang gitu ya. Nah, kalau udah nanti kita coba lagi. Q kan tadi udah coba ya di sini ya, udah aman. Yang pertama kan C12, C1 itu baris ke-1, kolom kedua. C12 yang 8 udah beres. Nih C13 berarti yang ini. Baris 1 kolom 3, C13 yang 20 juga udah beres. Nah, nanti kita coba yang 11 nih. 11 adalah kolom C14. Satunya adalah baris pertama, 4-nya adalah kolom keempat. Jadi C14 kita coba yang kolom S. Setelah itu saya balik lagi ke PowerPoint-nya supaya bisa play videonya. Ini ya, dia coba dari sini ya. Jadi kita coba start. Nah, ini berarti ini udah dicoba, R udah coba, sekarang S. Nah, dari S itu boleh panahnya ke sana, boleh panahnya ke bawah. Dia boleh balik arah. Nah, ini kebetulan dari PowerPoint-nya dia ke panah bawah dulu, dari bawah nanti dia ke sini ke 14, nggak bisa ke ujung karena ujung kotaknya kosong. Lalu dia ke 5, nggak bisa ke 20 juga karena 20 itu kosong. Jadi dia terpaksa ke 12. Dari 12 nanti dia jalan ke 10, dari 10 jalan ke 11. Nah, maksud saya boleh terbalik tuh boleh gini. Jadi boleh dari 11 ke 10, baru 10 ke 12, 12 ke 9, 9 ke 6, 6 ke 17, 17 ke 11 boleh. Jadi mundur boleh. Nah, maju boleh, asalkan ya bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya harus seperti ini ya? Karena tadi nggak bisa belok ke tempat yang kosong gitu ya. Nah, ini kalau udah seperti ini ya sama kayak tadi. Jadi tinggal kurang tambah. Jadi 11 kurang 17, 17 tambah 16 kurang 9 tambah 12 kurang 10. Jadi panahnya selalu gitu, selalu pakai angka yang biru-biru ini untuk kurang tambahnya. Oke, and show lagi supaya bisa tunjukkan ininya, bedanya. Nah, ini ya. Jadi dari di sebelah kirinya perhatikan PowerPoint. Jadi dari 11 kurang 17 nih, 11 kurang 17, lalu tambah 6 kurang 9, tambah 6 kurang 9, tambah 12 kurang 10, tambah 12 kurang 10. Jadi selalu kurang tambah, sehingga nanti dapat hasilnya 3. Jadi yang ini C14 udah beres ya. Kotak kosong yang ini udah beres, yang ini udah beres, yang ini udah beres. Nah, sekarang kita coba yang ini, yang 20. 20 berarti adalah C2, karena dia baris kedua, C24. Di baris kedua, kolom keempat, C24. Sekarang kita coba C24 yang di sini. Saya balik lagi ke PowerPoint. Ini kolom ini PowerPoint yang ini memang banyak karena dia jelasinnya satu-satu. Tapi untuk kedepannya nanti makin disingkat. Jadi kalian harus nggak lagi dihitungkan satu-satu seperti ini. Jadi nanti plek hasilnya keluar semuanya gitu. Hasilnya sampai akhir. Jadi kalian sudah bisa paham. Ini awal-awalnya aja nih. Lambat-lambat begini jelasinnya. Oke, nah jadi ini tadi udah dicoba. Ini juga udah coba, ini udah coba. Nah, sekarang kita coba yang ini. Jadi mulainya dari 20 gitu ya. Jadi dari 20 arahkan ke sini, lalu kenapa nggak arah ke atas? Karena atas kosong. Hanya start sama ending saja yang boleh dari kotak yang kosong. Kalau nunjuk-nunjuk harus dari ke kotak yang ada angkanya atau occupied cell. Jadi dari 21 nanti ke 14, dari 14 ke 5, dari 5 nanti mau ke 12 boleh, baru ke 15. Cuma kalau ke sini nanti dia kosong, jadi nggak bisa balik arah. Jadi terpaksa dia pulang lagi ke sini. Jadi nggak bisa ke sana, nanti ke sini nanti kosong. Dia udah dari 20 ke 17 ke 16 ke 9 ya ke 20. Jadi kembali ke tempat asal. Saat sama ending di kotak yang kosong, panahnya ke arah yang ada angkanya gitu. Nah, jadi nanti sama 20 kurang 17 tambah 16 kurang 9. Tambah kurang, biru-birunya yang ditambah kurangkan. Jadi tampilannya nanti seperti yang di sebelah tuh sama dengan ini. Nah, jadi nanti untuk yang C24 ya, ini kan 24 nih, baris kedua, kolom keempat, 20 kurang 17, 20 kurang 17, tambah 9 kurang, tambah 16 kurang 9,
tambah 16 kurang 9. Jadi 20 kurang 17 tambah 16 kurang 9. Jadi ikutin panahnya. Atau mau terbalik juga boleh. 20 kurang 9 tambah 16 kurang 17. Sama aja nanti hasilnya 10 gitu. Ya. Jadi panah boleh terbalik asalkan bentuknya begini. Nah, kalau udah tadi ini udah selesai, udah beres, yang 8 nih udah beres. Ini yang pertama. 20 juga udah beres, tadi yang ini 11 udah beres, yang ini 20 udah beres, yang ini. Nah, sekarang kita coba yang 8 di sini sama 14 di sini. Jadi kita harus coba satu-satu pokoknya. Sel yang kosong-kosong nih harus dicoba satu-satu. Jadi sekarang kita coba yang 8. Jadi sekarang kita coba yang 8, saya play dulu. Oke. Nah, ini saya coba ke yang 8. 8 kan kosong. Nah, jadi nanti panahnya boleh tunjuk ke sana, ke 15, atau boleh tuju juga ke 14. Cuma kalau misalnya ke arah 15, mau belok kemana ya? Soalnya selanjutnya itu kosong, jadi nggak bisa ditunjuk. Nah, jadi akhirnya lah dia tunjuknya ke 2. Kalau misalnya ke 14 juga boleh, nanti balik arah boleh. Cuma ya udah ini kebetulan kedua dulu, habis dari 2, salah. Saya baca yang biru lagi, ini kelupaan terus nih. Dari 8 ke 12, 12 ke 9, 9 ke 16, 16 ke 8. Nah, ini maksud saya boleh balik arah adalah kalau misalnya dari 8 mau ke 16, dari 16 mau ke 9, 9 ke 12, nah itu boleh. Balik arahnya boleh, cuma bentuknya kurang lebih harus seperti ini. Jadi kalau yang ini kan dia 8, 12, 9, 16. Jadi ini kurang tambahnya seperti itu ya. Jadi kita buka lagi ini di sini berarti. Nah, perhatikan 8 kurang 12 tambah 9, 8 kurang 12 tambah 9 kurang 16. Jadi kurang tambah kurang tambah kurang tambah. 8 kurang 12 tambah 9 kurang 16 gitu. Nah, dapat hasilnya minus. Nah, cuma ini udah dikasih tahu duluan jawabannya. Jadi nanti pokoknya kalian coba kerja aja. Kalau dapat minus jangan stop sampai di sini. Oh, ini udah dapat minus nih. Oke, lanjut gitu. Nggak step selanjutnya. Nah, itu nggak boleh, tetap harus selesaikan sampai habis karena takutnya nanti di bawah muncul lagi angka minus lagi yang lebih besar. Jadi kita harus pilih, kalau minusnya ada 2, kita harus pilih minus mana yang paling besar gitu ya. Nah, sekarang yang ini udah beres, tadi kita lanjut ke 14 karena harus dicoba satu-satu. Ini udah, sekarang 14. 14 yang belum. Jadi lanjut ke slide yang ini. Nah, dari 14 ini kalau ke arah 8 itu nggak bisa karena kosong. Startnya boleh kosong, jadi dia ke 18. Jadi nggak bisa ke 8 juga. Karena 8 itu kotaknya kosong juga, jadi panahnya harus menunjuk ke angka yang occupied cell. Terus ke angka, saya baca yang biru aja. Jadi dari 14 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 16, 16 ke 14. Kalau terbalik boleh, misalnya mau dari 14 ke 16 dulu, 16 ke 9, 9 ke 6, 6 baru ke 14 lagi juga boleh. Asalkan bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi nanti 14 kurang 6 tambah 9 kurang 16. Itulah caranya ya. Jadi ini saya buka ini. Nah, ini C32-nya maksudnya ini ya. Baris ketiga, kolom kedua, C32 berarti 14-nya. 14 kurang 6, 14 kurang 6. Yang ini 14 kurang 6. 14 kurang 6 tambah 9 kurang 16. Tambah 9 kurang 16. Dapatnya 1 positif aman berarti ya. Jadi kita harus pilih pokoknya angka yang paling negatif gitu. Kebetulan negatif cuma 1 yang min 11. Nah, karena yang min 11 ini negatif, jadi kita harus perbaiki yang bagian min 11 ini. Nah, min 11 kita cek di tracknya ini. Dia adalah mulai dari C31. C31 berarti baris ketiga. 1, 2, 3 baris ketiga. Lalu kolom ke-1. Berarti dia mulai dari sini. Berarti min 11 itu adalah angka yang mulai dari ini, yang C31 yang ini ya. Yang 8 ini. Nah, dari 8 ini berarti kita coba lihat panahnya sebelumnya. Jadi bongkar lagi. Ini saya bongkar nih ya. Lihat PowerPoint-nya nih, saya mundur nih. Cari yang tadi yang ada panah 8 punya nih, mundur. Nah, ini dia. Jadi panah yang mulai dari 8 ini.
Nah, inilah dia nanti yang akan dimutasi. Maksudnya dimutasi itu apa? Dipindahkan. Jadi ini kan kosong nih angka 8-nya. Nah, kita harus ambil salah satu angka untuk dipindahkan ke 8. Jadi kita boleh pindahkan 2 ke sini, atau kalau nggak bisa, kita pindahkan 5. 5 dipindahkan ke sini. Atau kalau misalnya nggak cocok lagi, kita pindahkan 14 gitu. Jadi hanya bisa pindahkan angka yang ditunjuk oleh panah. Sedangkan angka-angka yang tidak ditunjuk oleh panah seperti 15, 18, 21 tidak bisa berubah. Jadi angka yang bisa berubah hanya yang ditunjuk panah saja. Nah, jadi kita boleh coba pindahkan 2, pindahkan 5, dan pindahkan 14 gitu. Nah, kebetulan ini di modul sudah dikasih tahu nih, kalau saya turun lagi ya ke halaman selanjutnya nih. Udah dikasih tahu bahwa banyaknya komoditi yang dapat dimutasi adalah 2 unit. Jadi yang bisa dipindahkan adalah 2. Jadi angka 2 ini yang bisa dipindahkan ke sini. Nah, kok seperti itu? Ya karena pas. Jadi waktu dicoba ini 5 pindah ke sini nggak cocok. 14 pindah ke sini nggak cocok. Nggak cocok apanya ya? Jumlah supply dan demand-nya nggak cocok. Nah, ini untuk menjelaskan tentang ini, saya jelaskan di video yang terpisah. Karena supaya lebih jelas saya menggunakan papan tulis. Tadi saya jelasinnya kurang lebih seperti inilah ya. Kurang lebih, cuma ini yang nanti yang 15. Jadi saya ada jelasin yang mutasi yang 2 tadi. Nah, saya jelasinnya menggunakan papan tulis. Rencananya mau saya record, lalu saya play di sini. Cuma tadi waktu saya coba, suaranya jadi tidak terdengar. Atau pokoknya kecil, jadi agak kurang terdengar. Nanti kurang jelas, makanya saya upload terpisah. Cuma ya ini internetnya lambat sekali, makanya saya sering terkendala kalau harus Google Meet gitu. Pokoknya nanti saya ada upload video, judulnya itu penjelasan mutasi 2. Jadi maksudnya penjelasan mutasi 2 adalah saya jelasin ini, kenapa 2 unit yang dimutasi, kenapa nggak 5 atau kenapa nggak 14 gitu. Jadi sedang di-upload. Nama videonya itu penjelasan mutasi 2. Ini. Jadi kalau udah selesai nanti saya share. Tuh baru 31. Ini udah berapa lama di-upload gitu ya. Itu. Jadi nanti ini udah, jadi kalau kalian butuh penjelasan, Bu kenapa Mbak harus 2 ini pindah ke sini? Nah, nanti lihat aja videonya ya. Ada di video terpisah. Soalnya saya menggunakan papan tulis. Harapannya supaya lebih jelas. Begitu. Cuma masalahnya dinonton atau enggak aja, udah itu aja. Nah, jadi setelah 2-nya berhasil dipindahkan ya. Setelah 2-nya berhasil dipindahkan, maka coba kita perhatikan aja di sini ya. Kita pakai ini aja supaya jelas. Nah, ini. Ini adalah before-nya. Jadi saya pakai tampilan nih yang ada di sebelah kanan dan kiri aja biar kelihatan. Ini before, ini after-nya. After-nya saya pakai yang ada di PowerPoint. Ini after-nya. Nah, jadi kita bandingin ya. Nah, coba silakan kalian bandingkan. Posisi 2 sebelumnya itu ada di atas. Jadi nanti antara 2, 5, dan 14 kan boleh nih dipindahkan ke sini gitu kan. Pilih salah satu. Cuma saya coba 5 nggak bisa, 14 nggak bisa. Akhirnya saya pindahkan 2. 2 ternyata bisa. Nah, akhirnya coba kalian lihat posisi yang ini. Yang before sebelum adalah yang kanan. Yang setelah adalah yang kiri. Jadi perhatikan ini semua angkanya nih di copy paste saja ke sini. Backgroundnya aja yang diganti dari hijau jadi ungu nih. Tapi angkanya sama semua nih. PQRS 10, 12, 8 sama semua nih. 6, 9 ini 8, 7, 12 nih 8. Ah, ini coba perhatikan angka yang ungu-ungu ini atau angka yang ditunjuk oleh panah, mereka angkanya berubah. Jadi yang lain sama, 15, 18, 21 sama semua. Nah, cuma perhatikan ya, angka 2 dari sini berubah ke bawah. 2 yang sebelumnya di sini turun ke bawah. Lalu angka yang di sini 14 jadi 21, 12. Angka 5 di sini jadi 7. Jadi kenapa berubah angkanya? Karena dia menyesuaikan. Ingat, occupied cell harus selalu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Occupied cell adalah kolom atau kotak yang ada angkanya harus 6. Nah, jadi kenapa ini angkanya berubah nih dari 5 dengan 14 kok jadi 7 dengan 12, Bu? Karena dia harus menyesuaikan dengan perubahan tadi. Karena 2-nya kita pindahkan ke bawah, maka dia harus melakukan penyesuaian. Sehingga nanti totalnya misalnya 8 tambah 7, itu totalnya jadi 25, 7 tambah 12 totalnya jadi 19 gitu. Jadi
angka yang ditunjuk-tunjuk panah itu memang harus, kalau ada terjadi mutasi atau perpindahan, angkanya memang harus berubah. Cara rubahnya gimana udah dijelasin juga lewat video gitu ya. Jadi intinya di sini saya cuma mau jelasin kalau terjadi mutasi berarti akan ada perubahan. Nah, perubahan ini yang selanjutnya lah yang akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Untuk kita hitung lagi udah optimal atau belum gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya, sebelumnya yang warna hijau itu total biaya transportasi pas kita hitung-hitung kan 908 nih. Total biaya untuk ngangkut semua barangnya ke kota-kota ini. Nah, ternyata setelah kita perbaiki menggunakan metode SSM, udah dipindahkan, mutasikan 2, 5-nya ganti jadi 7, 14-nya ganti jadi 12, ternyata biaya transportasinya jadi lebih murah, jadi tinggal 886. Dari semula 908 jadi tinggal 886, diganti-ganti aja metodenya kayak gini. Nah, ini menandakan bahwa berarti metode ini sudah berfungsi dengan baik karena dia bisa merubah nilai optimal, nilai transportasinya menjadi angka yang paling optimal. Jadi kita memang cari angka yang paling angka yang paling kecil, biaya yang paling kecil. Jadi metode SSM ini sudah berhasil membuat kita menuju angka optimal kita, yaitu biaya sekecil mungkin. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ulang proses yang tadi, mulai dari awal lagi, mulai dari ini. Kotak yang kosong ini lagi, kalian coba lagi satu-satu. Jadi coba di kotak 8, kotak ke-20, kotak 11, kotak 12, kotak 20, dan kotak 14. Coba lagi gambar panahnya satu-satu seperti tadi. Lalu nanti hitung lagi seperti ini, satu-satu semuanya. Cari lagi angkanya, ada negatif enggak. Kalau ada negatif, mutasi lagi, dipindah-pindahkan lagi angkanya. Kalau sudah nanti udah dapat, nah kalian mulai lagi dari awal gambarnya kayak gini, lalu garis-garis lagi, lalu nanti hitung lagi sampai dapat ini. Habis itu kalian lihat lagi ada angkanya lagi enggak. Kalau ada negatif, ulang lagi dari awal, mutasi lagi, lalu ulang lagi dari awal. Pokoknya selalu diulangi dan dilakukan mutasi. Setiap kali kalian ketemu angka negatif, pokoknya harus selalu kalian lakukan mutasi. Setelah melakukan mutasi, mulai proses SSM dari awal lagi dengan angka yang baru. Nah, kalau udah, dicek lagi nanti hasil SSM-nya. Kalau semua angka hasil SSM-nya udah positif semua, dengan angka minimal 0, 0 boleh juga. Jadi itu menandakan bahwa nanti hasil kalian sudah optimal gitu ya. Nah, jadi ini karena ada angka negatif tadi udah dilakukan mutasi, akhirnya pindahkan angka 2-nya. 2-nya pindah ke bawah, 5 dan 14 berubah jadi 7 dan 12. Nah, akhirnya dengan angka baru inilah, ini di slide baru ya. Oke. Nah, akhirnya dengan angka baru inilah kita akan coba-coba lagi. Dia mulai dari kolom yang 8, 20, 11, 20, 12, 14. Jadi mulai dari kotak yang kosong-kosong seperti ini ya. Nah, jadi ini saya coba play. Nah, ini saya mulai dari sini, ini kotaknya kosong. Jadi dia arahkan ke ini. Ingat, kenapa nggak boleh arahkan sini? Karena kalau arahkan ke sini, nanti dia turunnya ke sini nggak bisa pulang ke tempat asal. Karena pokoknya tiap kali kalian gambar panah, pokoknya ingat aja, panahnya harus digambar lalu kembali ke daerah asal. Jadi kalau kalian gambar ke sini, lalu belok ke bawah, lalu belok ke sini, nanti nggak bisa kembali ke asal karena panah hanya boleh ditunjuk ke yang ada isinya. Jadi kalau dari 18 juga sama. Maksudnya dari 8 ke 6 juga sama. 6 nggak bisa ke 12 karena 12 itu kosong. Jadi nggak bisa dia. Jadi dari 8 ke 6, nah 6 ya harus tunjuk lagi ke angka yang harus ada angkanya. Nggak bisa ke 20 karena 20 kosong, jadi ke 9, dari 9 nanti ke 16, dari 16 nanti ke 8, dari 8 ke 10, dari 10 ke 8. Tujuannya supaya apa? Kembali ke daerah kosong ini. Jadi start sama ending selalu sama di sini, posisinya tempatnya kosong, cuma panah-panah yang ditunjuk selalu yang ada angkanya. Nah, jadi selanjutnya gimana? Nah, sama seperti tadi. Jadi angka yang biru-biru ini nanti kurang tambah, kurang tambah, kurang tambah. Jadi 8 kurang 6 tambah 9 kurang 16 tambah 8 kurang 10 gitu. Jadi kurang tambah, kurang tambah. Kurang tambah, kurang tambah angka apa? Angka yang biru-biru ini. Dia dari selanjutnya nih, dia tulisnya seperti ini. Atau kalau misalnya kalian nggak mau bingung, saya tunjukkan jadi 2 slide. Ini perhitungan yang tadi, ini angkanya.
Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, jadi dia dari 8 kurang 6 tambah 9, jadi 8 kurang tambah 8 kurang 6 tambah 9, 8 kurang tambah kurang tambah kurang. Jadi di akhirnya tetap kurang 10. Jadi kalau panahnya mau diterbalikan boleh enggak? Misalnya saya 8 kurang 10 tambah 8 kurang 16, lalu kurang tambah tapi arahnya terbalik, boleh nggak? Boleh, sama aja karena dia pada umumnya hasilnya nanti sama, karena dia kurang tambah dengan posisi nanti negatifnya jadi ini tetap milik dia nanti. Nah, jadi kalau misalnya kebetulan di sini saya dapatnya min 7 itu kan udah minus nih, nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh udah ketemu min 7 ya udah selesai, berarti kita langsung mutasi biar nggak capek-capek hitung satu-satu gitu ya, nggak boleh. Karena ini kebetulan memang angkanya negatif, cuma kita kalau ada negatif 2 kita harus pilih yang paling besar, makanya ini tetap harus cari lagi, hitung lagi semuanya, ngecek jangan sampai ada angka negatif. Jadi kalau ini udah beres, ini berarti yang ke-8 udah dicoba, kita coba lagi ke yang 20. Oke. Ya, ke 20 ya. Nah, ini kita coba lagi ke arah 20 nih. Dari 20 nanti arah ke 16. Ingat nggak bisa ke arah 11 gitu ya. Nggak bisa ke arah 10 juga, jadi ke arah 16. Dari 16 ke arah ini. Pokoknya hanya bisa tunjuk angka yang ada isinya gitu. Ke arah sini. Kalau udah nanti sama kurang tambah seperti itu, 20 kurang ini. Nanti kalau udah yang 20 coba ke yang 11 gambar ke sini. Pokoknya ingat harus tunjuk yang ada angkanya, nggak boleh ke arah yang kosong. Start sama ending boleh dari yang kosong. Jadi nanti 11 kurang 17 tambah 8 kurang 10, jadi kurang tambah nanti dapat lagi hasilnya negatif. Nah, negatifnya kan ada 2. Nah, pilih negatifnya besar nanti. Cuma nanti dulu ini ya, kita kerja sampai habis dulu. Ini udah coba. Kita coba yang ini 20 ke sana yang ada angkanya, sini ke sini. Jadi 12 kurang 9 tambah 16 kurang 8 gitu. Jadi yang dikurang tambah adalah yang biru-birunya. Jadi nanti seperti ini dapat positif. Nanti kita ini udah coba. Nanti kita lanjut coba yang ini lagi ke arah sini. Pokoknya tunjuk yang ada angkanya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 20 kurang 17 tambah 16 kurang 9. Jadi kurang tambah. Dapatnya juga positif. Nanti ini udah beres. Dan ini udah coba. Nah, terakhir yang 14. 14 gambarnya seperti ini. Boleh balik arah, nggak masalah. Sama kurang tambah juga. 14 kurang 6 tambah 9 kurang 16. Kurang tambah. Dapat hasilnya 1. Nah, karena udah dicoba semua dan ini nggak bisa dicoba lagi ya, karena semua angka kolom kotak yang kosong udah dicoba panah-panahkan. Nah, nanti muncul hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini ada minus. Nah, kita pilih minus yang paling besar. Oh, minus 8. Nah, minus 8 posisinya di mana? Di C14. C14 berarti adalah kolom yang C1. C berarti C berarti 1 ya. C1 berarti kolom ke-1. C14 salah, baris ke-1 kolom ke-4. Berarti mulai dari sini punya C14. Atau kalau saya coba kecilkan ya. Kalau saya coba kecilkan, tampilannya seperti sebentar. Nah, nih C14. Jadi baris ke-1, 1A, kolom ke-4 nih. Jadi dia mulai dari 11 punya nih. Dia yang mulai dari angka 11. Nah, jadi kalian gambarkan panahnya, munculkan semula. Nah, ini kita sama kayak tadi. Untuk angka yang ditunjuk oleh panah, jadi 21, 2, 15, ini angkanya boleh dipindahkan ke sini. Jadi memang itu yang diminta di SNM, kita pindahkan. Nanti kita pilih salah satu, 15K yang cocok dipindahkan, atau 2K yang cocok dipindahkan, atau 21 yang dipindahkan. Nah, setelah dicoba hitung, ternyata yang cocok adalah 15. Jadi 15 akhirnya nanti dipindahkan ke sini gitu. Nah, kenapa 15? Sama ada videonya juga nih.
Jadi ini video mutasi 15, cuma belum terupload juga karena upload yang satu aja udah nggak tahu gimana ya, lama sekali ya. Jadi ini pokoknya nanti ada saya jelasin kenapa yang harus dipindahkan adalah angka 15. Jadi nanti kalian coba cek aja di YouTube, judulnya berarti penjelasan mutasi 15. Nah, kalau sudah berarti nanti ini ya, perhatikan nih. Sebelah kiri saya adalah yang nggak usah lah. Sebelah kanan saya adalah yang sebelum. Nah, sebelah kiri saya adalah yang sesudah. Jadi kalian perhatikan bedanya ya. Semua angkanya sama. Yang berubah tuh yang di panah-panah ini aja. Jadi yang 15 saya pindahin ke sini ya, dari 15 ke sini. Nah, 21-nya berubah jadi 6 karena untuk menyesuaikan. 2-nya jadi 17, ininya jadi kosong gitu. Jadi tetap angka yang terisi hanya boleh 6, tapi angka yang tengah-tengah nih tetap sama. 18, 7, dan 12 angkanya sama, nggak boleh berubah. Angka yang berubah hanya boleh yang ini tadi, yang saya sesuaikan. Jadi kalau setelah disesuaikan, angka setelahnya seperti ini. Ini ada 15, ini jadi ini jadi ini jadi kosong. Nah, kalau sudah seperti ini, udah sama, berarti udah selesai mutasi ya. Kita hitung lagi. Total biaya transportasi, akhirnya dapat 766. Bayangkan ya, total biaya transportasi sebelumnya nih, yang sebelah kanan saya nih, sebelumnya tuh 888, 886. Tapi setelah diperbaiki, biaya transportasinya tinggal 700-an. Nah, ini udah beda jauh sekali ya, berarti metode SSM ini memang tepat. Jadi dia bisa memperkecil biaya transportasi kita, gitu. Nah, jadi kalau sudah dapat biaya transportasi yang barunya itu 766, nah selanjutnya kita berarti coba lagi dengan menggunakan apa namanya? Ini angka yang baru nih, yang ada yang udah selesai mutasi tadi 15, 8 ini kita akan coba lagi satu-satu lagi. Mulai dari awal kita akan percobaan kolom yang kosong-kosong lagi. Kita coba SSM-nya. Nah, kita coba pokoknya sampai angkanya itu harus positif semua gitu. Jadi pokoknya ingat nggak boleh ada negatif. Jadi saya coba lagi besarkan layar. Nah, jadi ini ya, kita harus coba satu-satu lagi. Mulai dari lagi angka 10, gambar panah. Coba lagi 8, gambar panah. 20, gambar panah. 12, gambar panah. 20, gambar panah. 14, gambar panah. Lihat ada angka negatif nggak? Kalau ada angka negatif, berarti harus mutasi lagi, ulang lagi dari awal. Lalu coba lagi SSM-nya dari awal. Kalau masih lagi ada angka negatif, ulang lagi dari awal. Tapi kalau angkanya nanti semua positif, ya udah berarti udah beres, berarti udah optimal gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu dari 10, 10 gambar panah ke sini. Ingat tunjuk yang harus ada angkanya. Jadi 10 kurang 11 tambah 17 kurang 8, hasilnya nanti dapat positif. Jadi kalau udah, ini udah dicoba, lalu lanjut lagi 8, 8 gambar panahnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita balik arah juga boleh. Jadi nanti 8 kurang 11 tambah 17 kurang 16 tambah 9 kurang 6 kayak gitu. Nah, hasilnya kurang tambah kurang tambah kurang tambah. Jadi hasilnya nanti jadi 1 positif juga. Oke, coba lagi yang ini ke sini. Jadi nanti 20 kurang 11 tambah 17 kurang 16. Jadi ini dapat 10, lalu nanti ini udah beres, udah dicoba tiga-tiganya yang kosong. Sekarang kita coba yang ini, yang dari yang kosong, panah gambar panahnya. Jadi 12 kurang 9 tambah 16 kurang 8. Nanti kalau sudah dapat ini juga, salah, kecepatan ya. Oke, ini dapat positif juga. Jadi nanti ini juga, ini berarti udah dicoba, coba. Berarti kita coba yang 20 gambar panahnya ke yang ada angkanya. Jadi nanti ini 20 kurang 17 tambah 16 kurang 9, dapatnya positif juga. Ini bagus ya, udah mulai aman ya. Ini udah coba. Jadi yang kosong-kosong harus dicoba satu-satu. Terakhir yang ini yang 14, yaitu adalah berarti C32, karena 3 adalah baris ketiga, 1, 2, 3 baris ketiga kolom kedua, C32 yang 14 ini. Gambar panah seperti ini, berarti nanti 14 kurang 6 tambah 9 kurang 16. Hasilnya nanti positif juga. Nah, kalau udah positif semua seperti ini, menandakan bahwa berarti jawaban kita sudah optimal. Optimal itu maksudnya apa? Ya udah, berarti angka ini semuanya ini udah pas, udah nggak perlu dimutasi, udah nggak perlu diganti-ganti. Berarti total biaya transportasi akhir yang paling optimal adalah si 766 ini. Udah nggak bisa lebih murah lagi. Ini udah pas gitu ya. Kalau misalnya angkanya semua positif, menandakan seperti itu. Jadi nanti ya buat kesimpulan aja seperti ini. Oke, jadi biaya transportasinya begini ya. Nah, ini kesimpulannya buatnya dari mana nih? Buat dari ya langsung pakai
kayak pakai jawaban tadi. Tunggu, saya buka tampilan nih. Berarti udah optimal gitu karena angkanya tadi sudah ini semua ya. Sudah mana tuh? Nih. Udah positif semua berarti sudah optimal. Nah, berarti angka ini semua sudah aman. Nah, jadi ya udah buat aja kesimpulan. Oke, solusi optimalnya dengan metode ini total biaya 766 itu udah yang paling murah, paling optimal. Kenapa? Karena semua angkanya sudah positif, tidak ada yang negatif lagi gitu. Jadi, nah udah dia menetapkan bahwa tulis-tulislah angka-angkanya nih yang ada 15 ini nih 15, 18, 7, 17, 12, 6. Nah, ini angkanya ditulis semua. Ditulis ini adalah supply demand-nya kan, jumlah barangnya, sama tulis ininya origin sama destination-nya. Jadi dari tempat asal ke arahnya. Jadi nanti dari A ke S, dari A ke S 15, dari B ke Q ini 18, dari B ke R 7, dari C ke P 17, dari C ke R 12, dari C ke S 6 gitu. Jadi dibuat kesimpulan seperti ini. Kalau udah kesimpulan seperti ini berarti sudah beres. SSM-nya sudah selesai gitu. Nah, jadi saya tinggal jelasin satu metode aja, modi aja gitu. Jadi ini susahnya itu aja sih, harus ngulang, cuma intinya harus paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Selanjutnya ada contoh lain, yang hijau ini adalah contoh lain metode SSM gitu. Cuma dia menggunakan NCR. Kalau kita tadi kan contoh sebelumnya kan NCR. Kalau ini dia soal baru lagi, dia menggunakan metode LCM. Nanti kalian coba aja perhatikan panah-panahnya, paham atau enggak ya. Yang ini videonya berarti ini udah, pokoknya sampai di sini udah selesai untuk metode SSM. Selanjutnya ini dia soal baru, ya pembahasannya lain lagi gitu ya. Udah saya akhiri video yang ini. Lumayan lama ya video yang ini ya, 46 menit.